بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجتين يا رب العالمين. Terima kasih. Kesopang mencari bunga, bunga didapat indah warnanya. Saat ini hatiku sangatlah riang dan bergembira berjumpa dengan ayah bunda yang insya Allah ahlinya surga. Yang aminnya kuat, ambo doakan mudah-mudahan cepat berangkat naik haji. Yang ndak amin nganggo je berangkat je tapi ngantar kawannya sampai di bandara je. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyi rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa wasdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitab al-hadis khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahu azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada ayahanda Bapak Kepala Desa beserta unsur pimpinan Desa Lereng yang hadir, yang sama-sama kita melekat segenap panitia tabligh akbar dalam rangka hatam Al-Quran Akbar tahap keempat beserta pengurus Masjid Nurul Musallin Dusun Sopang Desa Lereng yang sama-sama kita hormati, para nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita yang bersemangat hadir, yang sama-sama kita melekat. Wabil khusus ayahanda bunda, bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin muslimat, yang besar tak bisa saya sebutkan gelarnya, yang kecil tak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah yang hadir semoga mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Tanpa terasa hari ini kita hampir di 10 terakhir penghujung Jumadil akhir. Dalam kesempatan ini juga bersempena dengan tabligh akbar dirangkai dengan hatam Al-Quran. Mudah-mudahan hadirnya kita, waktu yang kita berikan, sedekah yang kita tuangkan, perasaan yang telah kita korbankan, mudah-mudahan menjadi pahala jariyah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan buat merawat habibina wa safiina wa zurina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak nanti. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelum mawaddah hasanah kali ini ambo sampaikan, terlebih dahulu marilah sama-sama kita tahtim untuk menandakan bahwasanya hari ini kita telah hatam akbar. Dimulai seperti biasanya dari surah At-Takatsur sampai surah Al-Ikhlas. Mari sama-sama kita baca. Setelah saya baca hadrat, bagi yang tidak bisa membaca maaf dengarkan saja, nilainya sama. Kalau tidak sogan ngagi-ngagi getek muncul tidak ya apa. Mudah itu jadi jua ya. La turadun Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wasallam tayyibin at-tahirin
ولكافة المرسلين وخصوصا على هادي يا صيب الحاجة وعلى هادي الجامع ختم القرآن ببركة في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تذليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabbas yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas sayyidin wasakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, untuk khatam keempat ini mari sama-sama kita berdoa, kita aminkan bersama. Mudah-mudahan seluruh keluarga, Bapak Ibu, Ayahanda, Bunda, Ananda sekalian yang telah membacanya, khususnya negeri Dusun Sopang, Desa Lereng, Kecamatan Polkampar ini, mudah-mudahan sesuai dengan janji Allah mendapatkan keberkahan dari langit dan Allah beri kemurahan rezeki, panjang umur, sehat walafiat, keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, putra putri yang soleh solehah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad salatan tunja min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tudahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha shayat min jamil khurati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat amin summa amin ya qadil hajat ya mujibas sa'ilin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa lijaddina wa lijaddatina wa liabaina wa liummatina wa lisadina sadatina wa limasyahina wal muallimina jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sun akibatana fil umuri kulliha wajrina min siddunya azabil akhirah. Allahumma la dala lana zamban illa ghafartahu wa la hamman illa farastah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hajid dunya wal akhirati illa qadaitah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzika min jahdil bala wa darakis shiqaq wa su'il qada wa samatati ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna ya Allah fa innaka khairun nashirin. Allahumma arhamna ya Allah fa innaka khairul ghafirin. Allahumma aftah lana innaka khairul fatihin. Allahumma arzuqna ya Allah fa innaka khairur razikin. Allahumma ja'alna min awladina wa ahlina wa jamatina Masjid Nur Musallin Dusun Lereng, Desa Lereng, Kecamatan Puak, Kabupaten
Kampar Riau min ahlil Quran wal ilmi wal maghfirah wa ahlil barakah wa ahlil jannah wa ahlis sakinah bil mawaddah rahmah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna du'ana ya Allah innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka ya Allah antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah nahtim alaina ajalana wa amalana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ayahanda bunda yang kami muliakan, dengan tahtim dimulai dari surah At-Takatsur sampai An-Nas dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan seluruh rangkaian acara yang kita laksanakan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagi yang sudah menghatamkannya semoga tetap istiqomah di jalan Allah untuk selalu mencintai Al-Qur'an sampai itu dijauhi oleh Allah taala. Amin. Allahumma amin. Bu, sikung imbonyo ibu atau ama? Kalau di Pulau Belimbing disuruh ngimbo mamah. Kalau di Pulau P mimi. Kalau di Ganteng imbu amak aja lah. Kalau di siku amak, mamah atau mimi. Amak, ma. Oh ma. Pak, sehat. Sembahyang sudah, hatam Quran sudah, makan sudah, sholat sudah. Badan menyandau ke dinding, kaki selonjau. Lolok lah. Setuju? Lolok lah. Kalau lolok wabillahi taufik wal hidayah, kan itu. Ayahanda bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikan sopik, ikan gabus bukan ikan lele. Semakin copek semakin bagus, jangan bertele-tele. Judul kajian kita hari ini sobat tujuan surga. Sopang bat hebat tu satu jujus an satu pekan, surga satu keluarga. Masya Allah, tabarakallah alaikum. Olah banyak ambo mengaji, tidak sombong. UAS dengan UAS beti, beda tipis. Kalau beliau bedanya sudah ke mancanegara, ambo yang ke mancanegara. Kalau ambo ke mancanegara, paling-paling membimbing jamaahnya Pak Kades untuk berangkat umroh dan haji plus. Olah banyak ambo tompek mengaji ama-ama. Satu, ambo beri apresiasi. Tidak bisa meninggalkan apa-apa, cuma doa kepada ibu-ibumu dan ibu-ibu yang masak gulai tadi, mulai dari gulai apa tadi itu? Gulai kanmosi, gulai cappuccino tadi itu, labucino, mulai dari pice sampai sate. Mudah-mudahan lelah ibu jadi lillah. Amin. Dan lah banyak ambo mengaji buya ko tuan guru ambo ko guru daripada anak ambo yang pertama tu siko lulusnya makan lolok di tompek Buya Nazaruddin di ayah gugun ko inilah dosen puluh di Pekanbaru. Beliau juga guru daripada onga kami Buya Taufik to ngadekan orang rumah, onganya orang rumah. Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala di sopang kotio aku lah melangit boleh ya di mana-mana tadi di gara-gara gulai cappuccino tadi itulah angeknya. Ini petang ambo mengaji di Ujung Batu dengan Buya Sauki, nasi goreng aja udah angek roh. Siko sodolai sampai bingung kakok iko kok kolesterol. Kakok iko lah darah tinggi pula, ada lepo pantang makan jelek. Apanya Pak Kades? Seketik Buya makannya nyo, beremnya kalau ndak berem selesai sodo. Bapak berangkat Allah Subhanahu wa taala. Lah banyak negori ambil tompek mengaji Tuhan lillahi ta'ala. Barulah di sopangku ambo menjumpai satu keluarga, satu juz, satu keluarga. Kalau selama ko ambo menekankan kepada santri ambo di MDA ambo, ku abang ambo yang kerojo di pada sako pulang balik tawi je. Kakak datang namo ambo punya santri 2 3 boleh di TPA
sekolah malam kok. Kalau sekolah sore 3 ratwi, hampir 3 ratwi. Ambo tekankan mano yang sudah tahsin, yang sudah lancar membaca minimal 1 day 1 juz. 1 day 1 juz. 1 day hari 1 juz 1 juz. 1 juz ku ayah bunda adonan 10 lembar, adonan 9 lembar, adonan 8, rata-rata 8 antara 7. Dibe ba'da subuh, cen itu teori gonya kan. Ba'da subuh 2 halaman, ba'da zuhur 2 halaman, ba'da asar 2 halaman, ba'da isya 2 halaman, ba'da subuh balik 2 halaman. Sehari semalam pas 1 juz, 1 bulan khatam. Tapi dibaca masing-masing. Tapi disopang satu keluarga membaca. Ayahnya membaca, omaknya yang menyimak, anaknya yang menyimak, enggak menyomak, menyimak. Tapi tadi disampaikan di Abang Da Abu Yasauki banyak nama-amak yang membaca. Iya nyo Pak. Amak-amak yang membaca. Iya nyo Mak. Dah. Tu ngapa lo kau mai ikut khataman kok? Makan aja ndak apa juro. Menyumbang je untuk WC ko tadi. Lah dapat gulai cappuccino. Konai 300. Selesai. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran diturunkan dalam masa 22 tahun 2 bulan 22 hari mulai dari Mekah sampai ke Madinah. Maka ada tasabih kalau surat yang diturunkan di kota Makkah itu dengan surah Makkiyah, kalau di kota Madinah Madaniyah. Terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat. Apa keutamaannya? Kata Rasulullah ada 3 kote oleh yang kan waktu pulang, sekaligus kita muhasabah untuk menyongsong perubahan. Apapun perubahannya, perubahan ekonomi, perubahan pemerintahan, perubahan di dalam keluarga, semuanya insya Allah kita sudah siap kalau sudah kita mencintai Al-Quran. Apa keutamaannya? Ada 3. Yang 3 kok tadi pagi Ambo sampaikan di Islamic Center. Karena tadi pagi Buya Ambo mengaji di Islamic Center Rokan dulu. Apa-apa bisa setiap pagi Selasa buka radio atau radio kalau sih kok. Radio. Yo kalau Ambo mengaji di Amsterdam tuh semprot jadi sempurut. Amsterdam, IT masuk dalam daerah Apoten. Apa nama? Nagu beralih tengah. Itu Rabu jadi ba'a, semprot jadi sempurut. Itu kalau di Siko radio atau radio? Sama aja di kebun radio aja. Setiap pagi Selasa mak 7.30 setelah sholat duha di 97,5 FM Radio Islamic Center Dongo US mengaji. Tadi pagi Ambo mengaji, Ambo sampaikan kurang lebih 3 jam. Nanti 3 poin kok. Kira-kira Ambo sampaikan balik di Siko 3 poin kok 3 jam kok sanggup dak ayah umat mengaji. Lakone jika gulai cappuccino tadi kan 3 jam sanggup mengaji? Sanggup? Ambo tak sanggup. Nak 3 jam, nak 30 menit, nak 3 menit tak jadi masalah. Yang penting pulang bawa amal. Amplop dulu lah. Sejak kapan tuh amplop menjadi amal? Amal jadi amplop dulu. Disopang punya Pak Gadas Yuji. Asik lo yang amal jadi amplop. La ilaha illallah. Masih buat wis ya wak le. Kesitulah dong amplop itu dan ke ustaz dulu le kan. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan Al-Qur'an itu apa? 1 kata Rasulullah. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Untuk petunjuk manusia, pembeda yang baik mana yang buruk. Allah pernah nengok Ustaz seganteng kok gak aleh. Nak ngijok dari tadi leh. Nengok foto imut-imut, nengok yang asli. Siapa nyobi amit-amit tuh? Tuh gara-gara gulai cappuccino tadi juru. Seganteng kok sobilah amit-amit. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai kompas. Dulu Ambo kok kan orang Jawa kok. Nggak perlu sobit namu aja lah Jawa. Iya nya. Edi Suroso, Soekarno, Soeharto, Prabowo,
Apalagi kalau Anies Baswedan, Muhaimin itu pasti wong awak atau iya nyo ala kodelur Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Suroso itu pasti siapa nyampe Jawa ro. Ya tuan-tuan wong Melayu nak pandai bahasa Jawa, wong Jawa pandai bahasa Melayu. Ya Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika ambo masuk di Kobun ditanya dia beliau, sejak kapan Buya di Kobun? Tahun 97. Dulu walun ado PT-PTP, masih banyak imbo. Ambo udah itu langkah loh. Ambo godang dari rumah beliau. Ayah beliau lah yang menghidupi ambo waktu bujang kok. Ngaku yang pakai kacamata yang ganteng imut-imut itu ya. Nah itu Allah Subhanahu wa taala. Apa pesan abah ambo? Pesan mintu ambo koro? So, iya bah. Beko waang kalau masuk ke imbo, dan asal-asal masuk yong. Catut tekulai buat dek wang. Iyalah bah. Ambo buat catut tekulai. Catut tekulai itu ndak catut putih roh. Kemana ya lah orang melangkah mencari hutan, mencari kayu manau, mencari apel lah. Mencari kayu meranti kau apel lah. Kau nak membek ladang. Asal wang masuk ke imbo. Uang pancunglah anak-anak kayuku tadi, pancung tekulai. Jangan pancung toteh habis. Apa maksudnya bah? Itu tuh jalan uang pulang. Itu tuh petunjuk uang pulang. Sekali ayah Umar, lupa ambo mancung tekulai kau tadi. Tengah malam dijopik dek mintu di tengah himbo. Mengimbo mak le tengah himbo le. Ndak tentu jalankan pulang. Otak lah banyak kapek boleh. Sejak itu ambil pelajaran. Asal lah masuk himbo, ambil pancung tekulai. Apa maksudnya mancung tekulai itu tadi? Itu dia petunjuk. Maju semakin zaman, maju seketek, uang membuat kobun, uang membuat PT, uang membuat PTP. Indak pancung tekulai lah, pakai tenol, pakai kompas. Pakai kompas. Maju seketek gini lah, ala pakai GPS. Lah pakai drone, lah pakai GPS, Google Map. Alamat yang Anda tuju di depan 100 meter lagi. Jangan belok ke kanan, karena belok kanan rumah janda pirang. Sudah ada petunjuknya. Kalau kita mengikuti petunjuk kompas, begitu juga ayah umat kalau dalam hidup dan kehidupan ini kita memakai kompas akan selamat sampai ke negeri tujuan. Apa tujuan kita? Atina fid dunya wa atina fil akhirah. Bahagia dunia, bahagia di akhirat. Uang punya rumah, awak punya rumah. Uang punya keramba, awak punya keramba. Uang bertitel S1, awak S1, S2. Anak awak solehah, anak awak soleh dan solehah. Keluarga orang sakinah, keluarga awak sakinah. Uang punya oto, awak punya oto. Uang bisa umroh, awak bisa umroh. Orang bisa haji, bisa haji. Artinya apa? Apa yang kita minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya bagaimana? Jangan tinggalkan kompas kehidupan. Mahwa hadal Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia adalah Al-Quran. Maka berbahagialah ayah umat di mosoji awakku. Laribuan mosoji ambil tompek mengaji. Ada panitia yang menganjurkan mengajak kepada kita untuk hatam Al-Quran. Kata Allah melalui ayat kursi, hai Muhammad, aku sangat murka sekali kepada penduduk bumi. Gara-gara 3 golongan ini, aku urungkan murkaku. Nak diturunkan balacen bencana. Banjir bandang, gumpu, apalagi tsunami dan lain sebagainya. Tapi Allah tidak akan jadi menurunkan 3 bencana itu karena ada 3 golongan. Siapa dia? 1, sholatul jamaah, orang yang sholat berjamaah di masjid. Yang kedua adalah tilawatul Quran, ada di kampung itu orang yang gemar membaca Al-Quran. Dan yang ketiga adalah zikrullah, orang yang selalu mengingat Allah. Bagaimana? Dengan berinfak dan bersedekah, dengan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ambo doakan mudah-mudahan yang hatam istiqomah husnul khatimah. Amin. Allahumma. Yang kedua, Bapak Rabbul Subhanahu wa taala,
keutamaan membaca Al-Quran adalah syifaa'ul linnas, jadi obat di awak. Bu, masih berada di dunia yang sama? Lanjut. Edang yang bukit yang tenha. Nggak lele. Yang bukit yang ten. Apalagi yang kayak bersandau. Edang sampai macet lucu itu teo udo. Jangan banyak-banyak makan gulai asam. Kalau makan gulai asam sampai lambung namanya asam. Lambung sampai lutut asam. Itu kaki habis lonjo jodoh. Yang kedua ya ibu ya rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, keutamaan Al-Quran adalah syifaa'ul linnas, obat untuk kehidupan manusia. Amak-amak tak percaya enggak? Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada hadis, tapi kata Tuhan guru kami, kata buya kami ketika kami dulu di Lirboyo, menantu beliau orang Nganjuk, tidak jauh dari kampung Ambo itu Madiun. Antara Nganjuk dan Madiun itu kampung Oma Ambo. Beda seketik, itu tuh tanah kelahiran digodangkan Ambo di situ namanya Lirboyo Kediri. Bapak Ibu rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, kata guru kami, kok ada keluarga awak nan sakit. Pak kata orang awak, sakit di OB, damam di tawa. Alahabi banyak dukun yang mengobek, lah banyak tabib yang merasa alun cegak je leh. Ini dia obatnya. Ambil air itu bahasa awak apa? Ayu atau ayi? Ayi atau ayu lah. Baca Al-Fatihah 7 kali, baca Qul Huwallahu 7 kali, baca Al-Falaq 7 kali, baca An-Nas sekali, sholawat 3 kali. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallam. Diombui dan diludai pula leh. Tak boleh dulu. Kok inyo ndak tolong makan, minumkan dia. Kok indak bisa berjalan kakinya senjang sekolah. Ayu kok tadi diambil, dipoleskan kok bahasa apa? Bahasa apa? Hah? Belumang sebelah ru. Kalau ndak layak mau makan, agi minum. Orang aku tadi sakit juga malam. Ndak tolong makan loh. Sam begitu hatam pemain 3 kali tambuh aku san demam selegoyo. Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kepada orang sakit maka maaf kalau ada orang tua awak bak kata orang awak ala makan lalu maaf ci ditumpuk duduk berduduan lalu bergolean minum bersiran makan bertuang makan bersuaan ndak tolok seda apa lah antara hidup dan mati. Baca surah Al-Kahfi, Al-Kahfi terlalu panjang, baca surah Yasin terlalu panjang, baca tahtim. Kok sehat mana, kok mati pak matinya husnul khotimah, tidak mati bono kasau bono kok. Iya 2024 kalau kalah nampaknya gara-gara oleh cappuccino tadi. Bu ya, kalau dibacakan di dalam rumah yang bolak menjadi tolang setolang matahari. Aku banyak yang mengecat ke nomor WA Ambo. Buya, yuk. Ambo kok maaf Buya, tanpa mengurangi rasa syukur, ndak yang pulang dalam kehidupan Ambo. Tengoklah di Buya. Buya lah kodok wirid masuk ke rumah kami setiap petang kami malam Jumat wirid persukan. Yo Baji, apa tuh? Tengoklah rumah kami kok godang, oto godang, usaha Ambo godang, penghasilan godang, bini Ambo pun ndak le kuang cek jo di Ambo kok, tapi hati Ambo kok gelisah, hati Ambo kok gegana, gelisah dalam merana, gelisah, resah, bulana, lebek dek buya, baca Quran, ndak lebek le, baca Quran. Ambo ndak bisa baca Quran Pak Ustaz, Yasin ndak bisa, Kahfi ndak bisa, tahtim ndak bisa, surat langganan. Qul ya kafirun, qul walahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Wal asri inna atoina dak dape inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Inna atolina wang awak ndak ya dapet parah bono tiwidi. Ya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibacakan kepada orang yang mati menjadi obat. Apa obatnya? Kata Rasulullah, barang siapa yang mau bersedekah, barang siapa yang mau berpahala jariah, bacakan Quran kepada ayat almarhum dan almarhumah. Maaf, jangan selisih kaji, ampun tidak selisih kaji. Potang di Al Hidayah, Pulau Umpe, aku banyak kok, laptop kok, aku kok, Yusuf kok, apa nama kok, Instagram miligram kilogram, banyak kok. Di Pulau Umpe ada yang bertanya, Pak Ustaz, yo, laikan sampai kalau kami membaca Al-Quran minimal Al-Fatihah kepada almarhum dan almarhumah ayah kami sampai. Kalau tidak sampai, matilah dulu, cobalah. Tinggalkan namo, kok siapa namo, Edi Suroso Al-Fatihah. Kalau tidak sampai, tolong WA ambo kembali. Kalau habis paket ambo kirim paket untuk 43 kok. Jangankan kepada ayah ibu kita, kepada minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat sampai. Mana bukti Rasulullah ketika berziarah di makam Baqi, assalamualaikum ya ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Bayangin tuh. Maka kalau dibacakan Al-Quran kepada untuk orang yang mati, kata Rasulullah, yang sebenarnya kubur itu hanya setengah beko, tingginya hanya setegak manusia. Lanjut. Aduh di kampung awak legen kok. Kalau uang mati, RT kok. Senang kolowehnya, kuburnya, lei. Nggak. Maaf Pak, maaf Haji. Nak kades, nak kadus, nak RT, nak RW, nak presiden, nak pengamen, nak instruktur, nak direktur, nak tukang cukur, nak tukang bubur, nak insinyur, direktur, siapapun apapun pangkatnya, dimanapun dia mati, yang namanya manusia muslim, dia lebar kuburnya hanya setengah depak, betul? Tingginya dalamnya hanya setinggi tegak manusia. Bayangin ayah Umar, setelah itu dimasukkan ke dalam liang lahat, ditutup dengan liang lahat, dipijak-pijak oleh supaya tidak balik ke dunia oleh dipijak-pijak. Ya ada orang mati di siku pulang lihat lei tidak ada kan kau dan pulang lei kau lei tidak kan lei roh. Ketika dapat kiriman bacaan Al-Quran, maka kata Rasulullah, yang sempit akan menjadi lapang selapang 7 hasta, yang gelap akan menjadi terang seterang bulan purnama. Cayunya ndak cayu matilah lo. Bicara mati biarlah tuan-tuan duluan, ambo belakangan, ndak jadi masalah. Atau ambo yang paling belakangan, tuan-tuan tetap duluan. 3 hari yang lalu ambo mengaji tahun baru di Mahato, Tambusai Utara. Ada yang mengaji, Pak Ustaz, kenapa Buya Kiai Ustaz itu matinya belakangan? Kok kami yang bu kongai kok duluan? Bukan masalah bu kongainya yang mati duluan. Kalau sampai Buya Ustaz Kiai yang mati duluan, siapa yang mandin kalian wasabi? Itu dia orang itu duluan, jamaah dulu, makmum dulu, sudah itu imamnya, baru ustadznya, baru buyanya. Ala mati sudah, barulah ini mati kudian. Inyo mandin sendiri, inyo ngapatkan sendiri, inyo sholat sendiri, inyo berangkat sendiri. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Akan lapang 7 hasta. 1 hasta itu berapa? Kata Syekh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, 1 hasta itu 1 meter 20. Kalaulah 7 hasta, 7 dikali 1 meter 20, 8 meter 40. Seluruh dari tiangku sampai ke dinding kan. Nak ngapu awak di dalam kubur kok. Nak ngapu awak. Tapi kalau tidak ada bacaan Al-Quran, ulang neget oleh sansai badan dibuatnya. Menangis mayat di dalam kubur, mengenang badan tidak baca Al-Quran. Oleh sebab itu ayah Umar, bersungguh-sungguhlah untuk mengamalkan membaca Al-Quran.
Dibacakan kepada orang yang sedang hamil. Nah, kok ngicik kok. Maaf yang profesi dokter ya, maaf ambo ndak dokter kok. Nah. Nini ambo di kampung Jawatan itu bedan kampung. Inilah almarhum turun ke Oma Ambo. Oma Ambo itu ketua wirid, kalau di Siko ketua wirid Aisyah, ketua muslimah satu kecamatan. Oma Ambo ninggal di Kobun, pulang umroh 2004 boleh sama kami sekeluarga 3 hari, ninggal di Kobun, ayah di Jawa. Ketika itu berpesan kepada Oma Ambo, ya mak, kau ilmu kau ndak lama kau lah, dan turunkan ke kalian, tidak bisa rumah, turunkanlah. Tandai dek kau mau besok kalau ada orang mengandung di kampung awak kok asal lah 3 bulan kate 4 bulan kok adonya jabang bayi janinnya asal lari ke palung gendeng ke kanannya itu laki-laki, kalau gendeng ke kiri itu badusi, kalau ndak gendeng ke kiri ke kanan entah badusi entah laki-laki. Suatu ketika kini kok awak ndak bitur wang badusi kok sama manjo gini kok manjo wang badusi gini kok ngandung 3 bulan bang rujak sate cucuk sate bang bakso bang seketek-ketek lah pai pulau ke klinik, pai pulau pun sada bunda ompek dimensi di pola seketek laki-laki badusi entah lakaknya dokter. Kalau laki disarankan Surah Yusuf ada di juz 12, jumlahnya 1 seboleh, khatamkan pagi ba'da subuh, khatamkan pagi ba'da maghrib. Kok indah khatam pagi dan subuh, buat lakinya separuh, badusinya laki-laki separuh. Iyalah, buat berdua, khatam harus berdua lah. Nggak mungkin ngamak tahu kan mak. Kalau di USG nanti nampak janinnya badusi, baca surat Maryam yang ada di dalam juz 6 boleh, jumlahnya 98 ayat. Baca pagi separuh, baca ba'da maghrib separuh, atau sekaligus khatam pagi, khatam sekaligus sore. Insya Allah kalau lahir nyebuya kami ndak le pakai operasi apa nama itu sinso apa tuh? Kaisar sesar kalau di Kabun namanya sinso kaisar. Nah, dibolah bahasa awaknya Bu ya. Suatu ketika ambolah mengaji di salah satu desa Rokan dulu, tak perlu ambo sobikan untuk menjaga kode etik jurnalistik. Ketika itu 1 Muharram tentang kajian maslahat Al-Quran, adalah omak-omak kok tadi salah satunya yang mengandung 4 bulan lah di USG laki-laki. Dipraktekkanlah apa yang saya sampaikan tadi, bacalah surah Yusuf sampai melahirkan biiznillah, dengan seizin Allah. Alhamdulillah anaknya lahir tanpa operasi, tapi sangat disayang, malang sekejap mata muncul sepanjang hari. Anaknya tidak seganteng Nabi Yusuf, anaknya hitam pendek kolek, kontiknya busuk bulur. Ala setahun ambo mengaji mau sojik dekat rumahnya dimbo buya komen buya ko nama ko nyenyo otang sopi suruh baca surah Yusuf, kalau ganteng kok tunduk kok. Tengok anak den kok, kalau sedih kok siapa yang bertanggung jawab? Ambo ndak ada akal kok. Mana laki kau itu wajar lah sobi. Laki kau hitam kolek coba kalau cendak buku cendaan sesmarah ganteng kok sobi. Tapi alhamdulillah tanpa diduga, tanpa dinana Bapak Ibu, tanpa direncanakan, 4 tahun kemudian dia sudah masuk PAUD. Ngaji di masjid yang sama, datang dia membawa buah yang berduri sama buah yang berambut untuk aku. Tentu buah yang berdurinya Tuhan, apa tuh? Duren. Buah yang berambut, rambutan. Buya, makasih Buya. Nyenyok. Opak labi lobe, potang awak dikutai-kutai inilah buya-buya pula ada apa? Ya kak apa kak? Makasih Buya. Dia gara-gara Buya suruh baca surah Yusuf. Anak dia juara 1 di Islamic Center. Tidak sih, habis Quran 1 juz untuk tingkat playgroup, untuk tingkat TPA. Buya, makasih Buya. Dalam hati dan lawan juga Buya. Bayangin deh,
Rupa tidak boleh berubah, sudah menjadi kehendak Tuhan. Tapi tabiat karakter adalah karakternya Al-Quran. Yo, ama-ama, kau yang muda-muda yang nak ada program hamil mengandung, jangan tinggalkan Al-Quran. Apalagi yang tua-tua tu, yang tua-tua tu, yang tiba-tiba dijawab di Israel tu. Kata Rasulullah, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Mohon maaf, tidak nakut-nakuti karo, antara 60 sampai 70, dan sedikit sekali yang melampauinya. Kok di antara awak malam lillahi ta'ala, selain guru ndako, selain beliau yang 70 seketik. Itulah yang disebut Rasulullah, antara 60 sampai 70. Dan sedikit sekali yang melampauinya. Maksudnya yang melampaui dari 70 ke seketik. Salah satunya beliau, panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal. Yang 63 gini kok hati-hati. Pak Kades berapa Pak Kades? Sampai puluh, mungkin nambah aja lah 50. Omak berapa mak? Yang mau dekoko mak ala berapa mak? 63, hati-hati mak, Rasulullah 63 itu dah. Hati-hati mak ya, maka jangan tinggalkan Quran ya. Apa jangan golak-golak kan apa? Labi 3 pinggan gula maco tadi. Dan dia nampak lu duluan daripada makna 63. Bapak Ibu rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat linnas untuk Al-Quran. Yang terakhir kata Rasulullah, keutamaan Al-Quran itu apa? Siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf saja, nilainya diberi pahala oleh Allah 10 nilai kebaikan. Yang mana kata Imam Al-Ghazali, 10 nilai kebaikan itu setara dengan sholat 5 waktu berjamaah di Nurul Musallin. 1 huruf ayat mak. Yasin. Berapa huruf? 2, ya dan sin. 1 huruf ya, 10 nilai kebaikan. Sama dengan orang berjamaah 5 waktu. Bayangin tuh. 1 huruf padahal. Kalau sin 2 huruf, 2 hari berjamaah. Kenapa selama ini kita sedang bekerja? Karena tidak tahu upahnya Bapak Ibu. Kenapa banyak orang yang tidak mau membaca Al-Quran? Jangankan baca, menengoknya saja alergi. Mak, Pak, jujur ya, mana kini ku apa-apa lebih lama memegang handphone atau Quran dalam rumah? Alhamdulillah, tidak ada yang sakit jamaah awak ya, sehat saudara. Lah bisa menyelamatkan awak handphone awak di besok. Bapak Ibu yang kami mulakan, di mana-mana ambo mengaji ambo sampaikan, ketika seseorang meninggal dunia, maka sesungguhnya ada 3 perkara yang mengiringi jenazahnya sampai pintu kuburnya. Ada 3 perkara yang mengiringi jenazah sampai pintu kuburnya. 2 yang akan kembali ke dunia, 1 yang akan dibawa ke dalam bilik makamnya. Apa yang 2 kembali ke dunia itu? Dalam surah Al-Kahfi ayat 46, baris yang pertama surah Al-Kahfi juz 15, al-mal wal banun, hartanya pulang, rumahnya tinggal, mobilnya tinggal, wabunnya tinggal, kerambanya tinggal, SK-nya tinggal, pangkat terakhirnya pun almarhum dan almarhumah, wal banun, keluarganya, anak istrinya, anak cucu kemenakannya. Kok lei menangi bini paling kok lei 3 hari 3 malam. Kok lei. Setelah itu menengok Ipin, betul. Lah bolak lu surang. Itu ama-ama. Kalau apa-apa, apalagi kami laki-laki kok. Mati ama, alhamdulillah ya Allah. Mati juga mak lampir akhirnya ya Allah. Dia apa ru? Nya ndak ada yang betulak dia akhirnya. Nya tidak ada keindahan seorang wanita kalau tidak ada yang bertuyak dalam 1 detik, dalam 1 hari. Nya ndak lomak rompak. Kalau orang Badusiko kalau ndak
Ndak lomak lo soalnya ada uang lagi contoh itu Pak. Pak, ada uang berdisi contoh itu. Mana uangnya Pak? Yang jubah hitam tuh. Ini orang berdisi lah itu karakternya Pak. Diamnya bagaimana? Dibacain Al-Quran tambah merapat ini Pak. Ambil biti di ATM 45 juta. Modal kotor baru, ambillah. Atau nak tolong lah untuk ileh. Untuk ileh. Paling-paling tanya ke awak. Abang nak minum kopi atau teh? Itu kalau orang berdisi. Dan berahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang akan melapangkan dan menerangkan kubur si fulan itu tadi? Wal baqiyatu shalihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Amal kebaikan ayah bunda yang senantiasa kita perbuat di alam dunia ini, itulah yang akan melapangkan, yang akan menerangkan kubur kita. Bahkan satu-satunya ahli pembela kita di dalam kubur kita adalah Al-Quran. Ala 7 langkah pentaziat orang yang mengantarkan jenazah kita, datanglah 2 kali, datang malaikat Munkar dan Nakir. Mereka akan menanyakan tentang amal baik dan amal buruk. Apa pertanyaannya? Pertama, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, madinuka, apa agamu? Islam rahmatan lil alamin. Yang ketiga, man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, ma kita buka. Apa yang kita jawab? Ketika itu nanti kita tidak bisa menjawab ayat bunda. Karena kenapa? Dalam Yasin ayat 65 dijelaskan, al-yawma natimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasadu arjulum bima kanu yasibun. Ketika itu nanti mulut, hidung, mata, telinga disumbek rapi-rapi, tangan kaki dikobek, tak ada lagi yang bisa berbuat kecuali amal kebaikan yang selama hidup dibuat di alam dunia. Datang Al-Quran. Mana kan? Dan Yoyo Bonole. Dan yang ke pembelanya. Siapa kau? Aku adalah Al-Quran. Aku sahabat dia yang tiap hari dibacanya, 1 pekan dihatamkannya, 1 pekan 1 juz dalam keluarganya. Apa kata malaikat? Kalau memang demikian, lapangkanlah kuburnya daripada kesempitannya, terangkanlah kuburnya daripada kegelapan kuburnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih Al-Quran. Amin ya Rabbal. Itu baru Al-Quran ayat bunda. Belum sholat kita, belum haji umrah kita, belum sedekah WC kita, belum ilmu yang bermanfaat kita, belum jasa bapak menghidupi sanak saudara keluarga, belum panitia, belum sedekah makanan dan minumannya. Semuanya pasti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau engkau berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu. Jikalau engkau berbuat keburukan, keburukan itu untuk dirimu sendiri. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Walaupun sebiji bayam sekalipun, sebesar biji zarah sekalipun, engkau berbuat kebaikan, engkau tetap akan mendapatkan kebalasannya. Begitu juga apa yang kau tanam, walaupun sebesar biji zarah sekalipun, keburukan tetap engkau akan mendapatkannya. Karena apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita panen. Mudah-mudahan panen kita kelak. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai ibrah daripada kajian kita hari ini, untuk muhasabah diri, untuk introspeksi diri, mari kita ambil satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan disahihkan oleh Imam Muslim. Kalau ayah mak membaca daripada hadis yang ujungnya nanti ada arti HR Muslim, HR hadis riwayat Muslim, disahihkan Imam Bukhari,
berarti dia muttafaqun alaih. Atau Bukhari saja, atau Muslim saja, atau Bukhari disahihkan oleh Imam Muslim, atau Imam Muslim disahihkan oleh Imam Bukhari, itu muttafaqun alaih. Hadis itu tidak polosu, tidak palsu. Artinya adalah benar datangnya langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab itu namanya adalah Nashaiful Ibad, karangan daripada Syekh Imam An-Nabhani, tertera di dalam halaman-halaman 91 sampai 103. Ambo bacakan artinya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kesempatan memandikan daripada jenazah salah seorang sahabat yang meninggal. Setelah itu beliau juga turut mengkafanikan, menyolatkan dan menguburkannya. Tetapi fardu kifayah yang 4 ini beliau lakukan, sangat terheran-heran Rasulullah melihatnya. Bahkan ketika Rasulullah menyemayamkan di peristirahatan terakhirnya pun, Rasulullah menengok, wajahnya tersenyum, bahkan mengeluarkan aura cahaya dari wajahnya sampai ke ujung kakinya. Tanpa banyak cerita, Rasulullah lalu pulang, singgah di rumah Sahibul Musibah tadi. Ditanya kepada istri mendiang tadi, ya Sahibul Musibah, wahai istri orang yang ditinggal duka, ya Rasulullah, ada apa? Tidak seperti biasanya aku memandikan, mengkafanikan, menyolatkan dan menguburkan jenazah. Bahkan pamanku sendiri, kata Rasulullah, pamanku sendiri Abbas bin Abdul Muthalib yang mati menjadi mujahid, langsung tanpa ada siksa kubur, langsung diterima surga, yang hatinya dimakan oleh orang kafir Quraisy. Dia tidak menimbulkan wajahnya yang percaya, tetapi harum aura dari tubuhnya. Tetapi suamimu, wahai Ali Musibah, suamimu bukan itu saja, dia mengeluarkan cahaya dan senyum wajahnya. Gerangan apa? Saya mau tanya, amalan apa yang dibuat laki kaum, kata Rasulullah. Lalu biniku tadi menjawab, ya Rasulullah, suami yang orang yang biasa-biasa Rasulullah. Kalau sembahyang kadang jemaah, kadang enggak, kadang berinfak, kadang tidak, baca Quran kadang tidak, kadang enggak. Bila tuh orang enggak ajung ibadah. Tapi ketika mau meninggal dunia ya Rasulullah, ketika itu dia pulang mengembala kambing daripada saudagarnya. Dia membawa satu gelas kecil susu, aku panaskan, aku beri dia dengan sepotong roti. Ketika beliau mau makan, datanglah pengemis tadi ya Rasulullah, meminta. Dia berpikir kalau aku beri semuanya aku tidak jadi makan. Kalau tidak aku beri aku kasihan. Maka suamiku berpikir, dipotonglah, dikobek jadi 2 roti tadi ya Rasulullah. Separuh suamiku dimakannya, suamiku mengasihkannya separuh kepada pengemis. Setelah itu keesokan harinya suamiku pun meninggal. Sebelum meninggal ya Rasulullah, dia mengucapkan 3 kalimat yang sama. Seandainya. Ubah suawaku kalau seandainya aku, Pak. Kiro. Saumpamu kiro. Matilah. Seumpamu. Seandainya. Mati itulah. Hanya itu yang diperbuat Rasulullah. Wahai istri Musibah, ketahuilah sama engkau. Mengapa dia tersenyum? Karena dia sudah ditengokkan buku catatan amalnya sekaligus tempatnya di dalam surga. Ternyata ayah ibu yang kami mulakan, seseorang itu mati, dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya berbuat baik, maka ia akan matikan dalam kebaikan, dan itulah yang disebut dengan husnul khotimah. Kalau dia selalu berbuat keburukan selama hidupnya, maka dia akan matikan dalam suul khotimah. Mudah-mudahan mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kok buruk, kok baik, kata Rasulullah, akan dinampakkan buku catatan amalnya sekaligus tempeknya di surga atau di neraka. Sahabat tadi gara-gara setengah potong roti tersenyum wajahnya, menimbulkan cahaya. Kenapa? Dia termasuk ahli sedekah, walaupun hanya setengah potong roti, tempatnya di dalam surga. Dia tersenyum menengok tempatnya dalam surga. Maka sebelum aja dijemput oleh
Israel. Seandainya. Apa maksudnya? Seandainya umurku panjang, seandainya aku beri roti lebih banyak, dan seandainya aku diberi kesempatan untuk berbuat amal kebaikan, maka lebih banyak lagi buku catatan amal kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, hadis ini mengambil muhasabah diri kita. Kalau kita betul-betul mencintai Al-Quran, kita bisa membacanya, kita bisa memahaminya, kita praktekkan isi kandungannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah dalam kehidupan yang bagaimanapun, kita tegar, kita siap. Karena semuanya, kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ayah bunda yang hormat Allah SWT, 3 poin inilah oleh kita pada kesempatan wirid akbar bersembenan dengan hatam Al-Quran Akbar tahap keempat kita kali ini. Jadikan Al-Quran sebagai teman sejati hidup kita. Mudah-mudahan kalau kita membaca Al-Quran semasa hidup, maka Al-Quran akan menemani diri kita selagi diri kita sudah tidak lagi hidup. Karena membaca Al-Quran, satu, dia akan menjadikan hidayah kita, petunjuk buat kita. Tidak akan kita kesasar dalam kehidupan ini. Bahkan kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang elok, mana yang tidak elok. Dan yang kedua, jadikan dia sebagai obat kehidupan kita. Mari semuanya, apapun permasalahan hidup kita serahkan kepada Allah SWT dengan melalui Al-Quran. Karena Al-Quran kalam ilahi, karena Al-Quran adalah cakap-cakapnya Allah. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang ingin cakap-cakap dengan Allah, bacalah Al-Quran. Yang terakhir, nilai pahalanya yang begitu luar biasa. Dan yang tak kalah pentingnya ayah bunda, seseorang mati dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Betapa banyak di luar sana kita jumpai, baik di dunia nyata atau di dunia sosial, orang mati ketika membaca Al-Quran. Indah. Orang mati ketika sujud, orang Al-Quran sedang tawaf, orang mati sedang sa'i, orang mati sedang haji. Tetapi tidak sedikit di luar sana orang mati gara-gara berbuat maksiat. Hidup adalah pilihan. Ini muhasabah kita. Mari kita pilih yang baik. Kalau kita ingin hidup kita di dunia, di alam barzah, di alam akhirat, baik. Mari di dunia ini tempat kita menanam kebaikan. Mari kita baca Al-Quran, berinfak, bersedekah. Mari kita hidupkan kembali muasaji awakku. Mari kita bangun. Siapa yang mengisi kalau tidak awak? Kapan lagi kalau tidak awak? Mari kita tinggalkan untuk anak cucu kemanakan kita. Saya doakan mudah-mudahan yang 30 orang yang senantiasa ini istiqomah, dan yang lain mudah-mudahan bisa ikut juga membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an fawazidni amalan sholihah. Ayah bunda, bapak ibu yang kami muliakan, hadirnya Edi Rasul untuk yang perdana sekali di Nurul Musholin kali ini, jangan dianggap seperti buya-buya godang, ustad-ustad kondang, tapi anggaplah seorang anak kemenakan yang ingin bersuah dengan mamanya. Anggaplah seorang anak yang sudah lama tidak pulang kampung, ingin berjumpa dengan ayah dan ibunya. Hari ini selain kita acara wirid akbar bertepatan dengan hatam akbar, tujuan kita adalah watawasobil haq watawasobisob, saling ingat mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Mudah-mudahan seluruh yang kita sampaikan pada hari ini, seluruh yang tuan-tuan bawa dari rumah, baik sedekahnya, bacaan Qur'annya, infaknya, mudah-mudahan bernilai pahala yang berlipatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan keberkahan fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal karim. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala khilafan. Kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalaulah ada umur dan panjang, insyaallah kita bisa bersua kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kades. Iya. Terima kasih.
mudah-mudahan apa yang